Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Ise kabar taka. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Nah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Nah anak-anak, untuk pelajaran hari ini masih di tematik, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Jangan lupa mintalah bantuan kepada ayah bunda bila mengalami kesulitan ya. Ucapkan selalu terima kasih bila sudah dibantu dan anak-anak jangan lupa ucapkan kata maaf bila anak-anak melakukan kesalahan. Baik, kita masuk ke subtema 1. Baik anak-anak, hari ini kita lanjut di subtema 1 pembelajaran 3. Subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran hari ini setelah anak-anak mendapatkan materi, Ibu harapkan anak-anak dapat mengetahui tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, anak-anak dapat membuat kolase tentang tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Baik anak-anak, kita masuk di pembelajaran 3 tentang bentang alam yang ada di Indonesia, materi IPS. Tentang bentang alam Indonesia. Perhatikan lukisan yang ada di ruang tengah Rian. Lukisan tersebut adalah salah satu bentang alam di Indonesia. Nah, anak-anak silahkan diamati gambar yang ada di slide ini. Tahukah anak-anak bentang alam yang ada di Indonesia? Dapatkah anak-anak menjelaskan kepada teman-teman dan orang tua? Bentang alam di Indonesia berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah. Suhu udara di dataran rendah khususnya untuk wilayah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas. Umumnya, dataran rendah terdapat banyak aliran sungai. Manfaat dataran rendah sebagian besar untuk lahan pertanian, tanaman pangan, dan perkebunan tebu atau kelapa. Adapun jenis-jenis tanah pada dataran rendah adalah sebagai berikut. Ada 5 jenis tanah di dataran rendah. Yang pertama, ada tanah laterit. Kemudian ada tanah gambut atau tanah organosol. Ada tanah humus, tanah pasir, dan tanah aluvial. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas yang letaknya di daerah tinggi atau pegunungan. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara tanah yang tinggi. Suhu udaranya cenderung sejuk, namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini dikarenakan dataran tinggi memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Daerah dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan lahan perkebunan tanaman industri. Misalnya bunga, sayuran, teh, kopi, dan cina. Perkebunan teh sangat cocok dilakukan di dataran tinggi. Di Indonesia terdapat beberapa dataran tinggi. Berikut adalah dataran tinggi yang terdapat di Indonesia. Di Indonesia, dataran tinggi ada di 4 pulau besar, yaitu Pulau Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.
Di Pulau Sulawesi ada dataran tinggi Minahasa dan Panreng. Di Sumatera ada dataran tinggi Gayo, Agam, dan Rejang Lebong. Di Kalimantan ada dataran tinggi Muler. Di Pulau Jawa ada dataran tinggi Priangan dan Dieng. Bentang alam yang ketiga yaitu pantai. Pantai adalah dataran di tepi laut. Bentuknya ada yang landai dan terjal. Pantai terbentuk karena mendapatkan pengaruh gerakan air laut seperti gelombang, pasang, dan arus. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Suhu udara di daerah pantai terasa sangat panas. Suhu rata di daerah pantai pada siang hari bisa mencapai lebih dari 27 derajat Celcius. Penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, anak-anak, di sini ada tidak orang tuanya yang bekerja sebagai nelayan? Nah, anak-anak, untuk SPDP kali ini kita membuat sebuah kolase ya. Sebelumnya anak-anak sudah membuat montase ya. Jadi montase itu adalah seni menempel, tapi kita menggabungkan dari beberapa unsur. Unsur bahan yang kita pakai kemarin ada koran bekas, majalah, dan lain-lain. Kita tempel-tempel. Nah, sekarang kolase. Anak-anak perhatikan kolase yang ada di samping. Ini adalah contoh kolase ikan ya. Jadi ada perpaduan beberapa bahan. Di situ ada kertas, ada kain, ada biji-bijian, ada bunga, dan lain-lain ya. Jadi anak-anak tahu tidak kolase, sudah pernah buat kolase belum? Nah, untuk itu anak-anak hari ini membuat kolase baik itu tumbuhan maupun hewan bebas. Ini hanya contoh yang Ibu tampilkan ya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap jaga sehat, jaga waras, tetap semangat. SDN 020. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.